Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di Rabu Buku. Nah, berbeda dari teman buku sebelumnya, Rabu Buku kali ini aku bukan ingin merekomendasikan buku yang teman-teman bisa baca hari ini, tapi aku akan menceritakan atau berbagi tentang salah satu isi buku yang sudah pernah aku rekomendasikan. Teman-teman bisa cek linknya di atas, yaitu bukunya Get Smart dari Brian. Nah, di sini yang menarik untuk aku share sama teman-teman adalah di bagian bab 2, judulnya Cara Pikir Lambat versus Cara Pikir Cepat. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih yang membuat cara pikir kita itu lebih baik daripada yang lain? Apakah cara pikir cepat itu lebih baik atau justru cara pikir lambat yang lebih baik? Nah kalau misalnya kita sekilas baca judulnya, cara pikir lambat versus cara pikir cepat, kita mungkin akan memilih ya lebih baik cara pikir cepat dong, dimana-mana kita dituntut untuk cepat berpikir, cepat menentukan. Ketika misalnya ada pertanyaan, kita harus bisa cepat memberikan jawaban gitu. Tapi di bab ini, di buku ini justru dijelaskan kenapa sih cara pikir lambat yang jarang dibahas tapi sebenarnya dia sangat dibutuhkan. Nah teman-teman, seringkali ketika kita dihadapkan pada sesuatu, kita itu lebih tergesa-gesa dalam memberikan jawaban. Padahal waktu jeda itu sangat dibutuhkan teman-teman, karena waktu jeda itu bisa memberikan kita jarak dari alam bawah sadar ke alam sadar kita, dan kita bisa memutuskan lebih logis dengan pikiran kita. Ketika kita ada waktu jedanya, kita itu pikirannya nggak terlalu dikuasai oleh emosi, makanya kita bisa menentukan dengan lebih logis. Teman-teman pernah nggak sih merasa di fase kayaknya tuh ada aja ide yang muncul gitu, tapi tuh karena saking banyaknya ide atau pikiran yang muncul, kita tuh jadi kewalahan untuk mengatur pikiran kita sendiri. Jadi nih teman-teman, karena otak kita tuh kan hebat ya, Masya Allah gitu, canggih. Jadi memang otak kita tuh terus bekerja, makanya ada banyak ide yang terus bermunculan. Atau kalaupun bukan ide, ada banyak hal-hal yang kita pikirkan yang terus berjalan gitu. Padahal kita tidak dalam posisi yang sedang benar-benar berpikir, tapi otak kita terus bekerja. Ide-ide yang terus bermunculan itu butuh diri kita sendiri untuk mengatur kapan kita harus memilih ide itu untuk disampaikan, kapan kita harus menentukan bahwa oh ini nih yang perlu diberikan gitu, atau kita mengabaikan semuanya. Kalau teman-teman sudah nonton video aku yang sebelumnya tentang habit dari Carol Dweck, teman-teman bisa cek linknya di atas ini untuk nonton. Nah, jadi di buku itu kalau teman-teman masih ingat, di situ kan Carol Dweck itu menceritakan tentang bagaimana habit atau kebiasaan itu terbentuk, yaitu dengan 3 jalur, ada cue, ada tandanya, rutin, kebiasaan yang kita lakukan, dan reward dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu dan kita langsung bergerak ke arah sana tanpa berpikir lebih lama, atau kita langsung bergerak tanpa berpikir lah istilahnya gitu, nah itu tuh alam bawah sadar yang sudah mengambil itu, dan itu adalah bentuk dari kebiasaan atau habit. Habit itu bagus ya teman-teman untuk diri kita, karena itu menghemat energi dalam tubuh kita untuk tidak terlalu banyak berpikir hal-hal yang sudah biasa kita jalani atau hal rutinitas. Contohnya misalnya kita tidak perlu lagi berpikir gimana caranya memasukkan makanan dari piring ke mulut, karena itu sudah terjadi sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan. Ya kita tahu bahwa ketika kita makan, makanannya di sendok lalu masuk ke mulut tanpa kita perlu berpikir lebih lama. Tapi jika pikiran bawah sadar ini mengambil lebih banyak porsi dalam kehidupan sehari-hari kita, jadinya kita bersikapnya lebih reaktif gitu. Dan ini ada sisi negatifnya teman-teman. Ini tuh sisi negatifnya gini, ketika kita misalnya tiba-tiba kita menabrak sesuatu, apa yang tiba-tiba muncul? Apakah alam bawah sadar kita yang mengambil alih lalu kita tiba-tiba marah atau bagaimana responnya? Atau kita punya waktu sebentar untuk berpikir menggunakan alam sadar kita dan menentukan sebaiknya aku harus bersikap seperti apa ya? Nah, ketika ada sesuatu yang datang secara tiba-tiba atau secara tak terduga, teman-teman perlu mengambil waktu jeda gitu ya tadi, atau ambil nafas dulu. Ketika misalnya kita menabrak, contohnya tadi, ketika kita misalnya menabrak sesuatu, kita perlu ambil nafas dulu, keluarkan nafasnya, jadi ada waktu jeda sebentar sebelum kita memberikan respon yang baik gitu. Respon yang baik itu muncul dari pikiran sadar kita sudah mengambil alih keputusan yang akan kita berikan. Ada yang menarik juga di sini. Jadi segala sesuatu itu
susah sebelum menjadi mudah. Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya ini, apakah teman-teman baca ini versi bahasa Indonesianya ataupun bahasa Inggrisnya, tapi intinya segala sesuatu itu susah sebelum menjadi mudah. Nah, ini sebenarnya ada deskripsi bagaimana kebiasaan itu terbentuk. Semuanya itu terasa lebih susah, tapi ketika kita sudah menjalaninya berkali-kali, mencoba berkali-kali, dan itu akhirnya masuk ke alam bawah sadar kita, itu akan menjadi mudah buat kita. Sama seperti gini, ketika pertama kali aku mencoba berbicara di depan kamera, itu susah banget buat aku, karena rasanya salting, dan aku sampai kehabisan kata-kata untuk aku harus bilang apa sih di depan kamera gitu, rasanya seperti ada yang melihat dan lain-lain gitu. Tapi setelah mencoba berkali-kali dan ya akhirnya lama-kelamaan menjadi terbiasa gitu. Aku tidak lagi gugup ketika depan kamera untuk berbicara, dan aku tahu apa yang harus aku sampaikan dengan tenang gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat video-video yang sebelumnya, mungkin melihat aku masih grogi gitu, dan sekarang mungkin menurut teman-teman, menurut aku sendiri sih sekarang sudah jauh lebih baik. Entah apakah teman-teman melihatnya masih sama aja atau gimana gitu ya, boleh tulis di kolom komentar. Nah, tentang cara pikir lambat itu teman-teman, sebenarnya ada di buku Daniel Kahneman. Boleh dilihat di sini bukunya. Nah, itu Thinking Fast and Slow. Teman-teman ada yang sudah pernah baca buku ini belum? Di buku ini sebenarnya Daniel tuh menjelaskan lebih detail lagi tentang bagaimana cara pikir lambat itu sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari buat kita. Kenapa sih cara berpikir lambat itu dibutuhkan gitu kan? Dan kita perlu belajar untuk berpikir lebih lambat. Bukan berarti kita dituntut untuk merendahkan IQ, bukan ya teman-teman, tapi di sini cara pikir lambat itu adalah bagaimana ketika kita merespon sesuatu. Karena ketika kita sudah memiliki pola cara pikir lambat dan kita sudah tahu mana yang perlu digunakan cara pikir cepat dan mana yang perlu digunakan cara pikir lambat, ketika kita memutuskan sesuatu, hasilnya akan lebih akurat ketika kita menggunakan cara pikir lambat. Kenapa? Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan, karena pikiran sadar kita yang sudah menentukan itu, sudah menganalisis itu terlebih dahulu sebelum kita menyampaikannya. Straight and crooked thinking. Nah, kalau di buku ini disebutkan bahwa ketika kita memutuskan sesuatu yang penting, coba deh gunakan hukum 72 jam. Nah, kenapa sih kita perlu 3 hari? Karena dengan waktu jeda 3 hari ini cukup untuk memberikan waktu jeda ke pikiran kita untuk berpikir lebih logis lagi, lebih menggunakan alam sadar kita untuk menganalisis sesuatu. Contohnya ini bukan cuma untuk hal-hal penting seperti ketika kita memutuskan pekerjaan atau memilih sekolah dan lain-lain ya teman-teman. Tapi ini juga berlaku untuk ketika teman-teman misalnya ingin membeli sesuatu barang yang teman-teman rasanya kok pengen banget beli itu. Tapi coba deh jangan langsung check out, tapi coba diberi waktu jeda ke diri teman-teman. Ketika misalnya teman-teman muncul, aku pengen banget nih beli barang ini, terus oke, kita masukin keranjang, kita tutup tuh aplikasinya ya, jangan dibuka-buka lagi. Kita coba biarkan itu mengendap selama 72 jam atau 3 hari. Nah, setelah 3 hari coba lihat lagi apakah barang itu memang harus dibeli sekarang atau bisa nanti, atau mungkin bisa menggunakan barang yang lainnya dulu, baru kalau nanti belum cukup baru kita menggunakan barang itu. Nah, ngomong-ngomong tentang cara berpikir lambat teman-teman, jadi ada hal nih yang bisa membantu teman-teman untuk berlatih berpikir lambat, yaitu dengan menulis dan berpikir. Ketika kita menulis tuh teman-teman, tanpa sadar kita mengajak diri kita sendiri untuk berpikir lebih lambat. Kenapa? Karena kita perlu waktu untuk menuliskan itu. Dan teman-teman pernah nggak sih merasakan ketika dalam pikiran itu terlalu penuh gitu, kayaknya ada banyak banget yang aku pikirin, coba deh ditulis pelan-pelan. Ternyata ketika ditulis itu, yang aku pikirkan hanya ini aja ya, kelihatan ditulisnya secara nyata. Soalnya nih teman-teman, kalau misalnya kita nggak nulis, jadinya itu seperti penuh dalam otak, padahal sebenarnya yang bisa kita uraikan ketika kita uraikan dalam tulisan itu sebenarnya lebih sederhana dan ternyata nggak seberat itu kok. Dan yang terakhir nih teman-teman, setelah teman-teman mencoba berlatih berpikir dengan cara lambat, dengan cara menulis dan berpikir, teman-teman juga bisa coba tips berikutnya, yaitu dengan cara menyendiri. Nah, ini mungkin sudah sering dilakukan oleh teman-teman yang memang suka menyendiri ya, suka duduk sendirian di tempat yang tenang dan lain-lain. Tapi ini juga direkomendasikan untuk teman-teman yang biasa atau teman-teman ekstrovert yang mendapatkan energi dari orang-orang di sekitarnya. Coba deh teman-teman kasih waktu jeda untuk diri teman-teman sendiri, untuk sendirian di tempat yang kalau bisa di alam terbuka, yang teman-teman benar-benar bisa mendengarkan suara alam, suara natural, apakah itu air yang mengalir atau suara burung. Pokoknya intinya teman-teman cari tempat dengan alam terbuka dan
kalau bisa tanpa musik ya teman-teman. Jadi kita yang benar-benar pengen hanya mendengarkan suara alam. Jadi ketika teman-teman di tempat itu, biarkan pikiran teman-teman mengalir, dan setelah itu baru teman-teman masuk ke fase yang tadi, yang menulis sambil berpikir. Nah, begitu teman-teman tentang cara pikir lambat. Kalau teman-teman tahu sesuatu tentang cara pikir lambat, atau teman-teman punya buku lain yang direkomendasikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Silahkan teman-teman coba latih untuk berpikir lambat tanpa mengabaikan berpikir cepatnya teman-teman ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, assalamualaikum.